Mazmur 20 ayat 6-8. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus. Dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan, Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Kiranya Tuhan memberkati saat kita membaca firman-Nya dan kiranya kita boleh menaatinya. Amin. Mari kita mulai topik kita hari ini. Bapa, ya, kami dapat merencanakan dan melakukan sesuatu, tetapi tidak ada yang dapat kami lakukan. Kecuali Engkau datang dengan kehadiran-Mu di antara kami. Kami akan mempelajari peristiwa-peristiwa, oleh sebab itu, kami meminta Roh-Mu. Bahwa Engkau akan berbicara dan Roh-Mu akan menyentuh hati kami. Dan Engkau yang akan membuka firman dan Engkau akan mengubah kami. Kiranya jadi untuk kemuliaan-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus yang berharga dan pengorbanannya, kami berterima kasih. Amin. Kita akan memulai seri baru dari kitab Daniel. Dan Anda juga akan segera melihat spanduk, kami tidak memilikinya karena ada pekerjaan di sini. Dan kami perlu membuat sesuatu untuk menggantung spanduk dan segalanya. Tetapi Anda akan melihat spanduk tentang Tuhan yang ada di surga. Ada Tuhan di surga, yang lebih kuat dan murah hati daripada yang pernah kita pahami. Dan jika Anda percaya kepada Tuhan, jika Anda memiliki hubungan dengan Tuhan, Anda akan diberkati. Dan dalam seri baru ini, kita akan melihat kitab Daniel dari perspektif yang berbeda. Setiap kali kita melakukan penginjilan, Anda mendengar tentang ini, bukan? Dan tentang patung dari Daniel pasal 2. Besi, perak, Anda ingat, perunggu, maksud saya emas, maaf, saya mulai dari bawah. Emas, perak, perunggu dan besi dan tanah liat. Kamu ingat? Saya ingat ketika saya masih kecil, seri penginjilan pertama saya yang saya hadiri. Pria itu mengatakan kakinya dari tanah liat dan besi dan itulah saat Yesus datang. Maksud saya, jari-jari kaki, Anda tahu. Dan kemudian, saya mendengar hal yang sama di kemudian hari, dan kemudian. Jutaan kali, setiap kali saya dapat mengkhotbahkannya kapan saja. Dan saya bertanya-tanya, kawan, berapa panjang jari-jari kaki itu? Karena Yesus tidak datang juga. Kita tidak akan berbicara tentang binatang dan emas dan perak. Kita akan melihat kitab Daniel dari perspektif spiritual. Jika Anda ingat beberapa waktu lalu, kita belajar tentang 10 perintah yang kita ucapkan dalam bahasa Ibrani, yang disebut 10 janji. Kita melihatnya dari perspektif spiritual, roh hukum, bukan surat hukum. Kita akan melakukan hal yang sama dari kitab Daniel. Kita akan melihat roh dari nubuat, bukan surat nubuatan. Anda memahami saya? Apa di balik buku itu? Apa yang terjadi di sana? Dan kemudian di musim gugur, kita melihat kitab Wahyu dengan roh kitab Wahyu. Di mana Yesus? Mungkin kita akan melupakan sedikit tentang binatang, hal-hal menakutkan, Anda tahu, dan lihat di mana Yesus di kitab Wahyu. Jadi kita mulai seri baru hari ini. Jangan lewatkan. Jika Anda melewatkannya, ada DVD dan CD yang dengan cuma-cuma ditempatkan di sana untuk Anda. Dan jika tidak ada, karena orang-orang menyukainya dan orang mengambilnya, tanyakan kepada orang-orang media yang baik, mereka akan dengan senang hati membuat salinannya untuk Anda. Dan itu gratis, yang harus Anda lakukan hanyalah memberikan sumbangan. Anda tidak harus menyumbang, tetapi alangkah baiknya jika Anda menyumbang sesekali. Jadi kami dapat menyediakan DVD kosong. Sebanyak yang Anda miliki $1 atau 1.000, itu terserah Anda. $10.000 akan lebih baik. Jadi kita akan belajar dari kitab Daniel. Dan kita akan belajar tentang bagian spiritual tentang pelajaran hidup. Bagaimana memiliki iman dalam keadaan sulit, bagaimana berharap melawan harapan apapun. Bagaimana mengenal Tuhan, ketika tidak ada apa-apa di sekitarmu yang berdiri.
Bagaimana memiliki hubungan dengan Tuhan ketika Anda jauh, dan Anda tidak mengerti apa yang sedang terjadi? Apakah Anda ingat lagunya? Dan sebelum saya menceritakan tentang lagu tersebut, saya ingin memberitahu Anda judul khotbah hari ini. Apa judulnya? Selalu setia. Jadi ini kelihatannya sederhana. Tapi apakah itu mudah untuk selalu setia? Seperti Ayub, ketika Anda dalam keadaan sulit, apakah itu mudah? Ketika Anda dalam bahaya, apakah itu mudah? Tidak yakin tentang hal itu. Apakah Anda ingat lagunya? Saya ingat saya masih kecil. Dan ketika kita menyanyikan lagu itu, apakah kita punya lagunya di layar? Saya akan melakukan ini, berani seperti Daniel. Dan saya akan memasukkan tangan saya ke dalam saku saya dan ayah saya berkata, Anda tidak bisa melakukan itu. Untuk menjadi tentara, Anda harus melakukan ini. Dan saya katakan, tapi saya bukan robot. Saya ingin merasa nyaman saat menjadi Daniel. Dan ayah saya berkata, Anda bisa nyaman, tetapi tentara itu tidak santai. Harus selalu waspada. Dan saya berkata, baik. Berani seperti Daniel. Sekarang saya waspada, tetapi tanganmu masih di sakumu. Saya berkata, saya bisa berlari dengan tangan saya di saku saya. Apakah Anda tahu lagunya? Mari kita nyanyikan bersama. Berdiri dengan tujuan yang benar. Mematuhi perintah Tuhan. Hormati mereka, sedikit orang yang setia. Semua salam untuk Ben Daniel. Berani seperti Daniel. Berani berdiri sendiri. Berani memiliki tujuan yang teguh. Berani mengumumkannya. Terima kasih banyak, kita akan menyanyikannya lagi di akhir. Dan kita mungkin meminta salah satu pemain untuk memainkan organ atau piano bersama kita. Jadi mari kita masuk ke kitab, di mana mereka yang berani mengikuti Tuhan. Dengan harga berapapun, kapan saja, tidak peduli, selalu setia. Mari kita bicara sedikit tentang kitab Daniel secara keseluruhan. Jika Anda berbicara tentang kitab Daniel dengan orang-orang, Anda akan menemukan orang-orang yang skeptis yang mengatakan bahwa kitab Daniel tidak nyata. Dan itu bukan bagian dari Alkitab. Pernahkah Anda mendengar hal itu? Ada kritikus yang menolak kitab Daniel semuanya sebagai pemalsuan. Serangan pertama terhadap kitab Daniel terjadi pada abad ketiga. Pria itu disebut Porpiri. Pernahkah Anda mendengar tentang dia? Dia mengatakan kitab Daniel ditulis bukan ketika kitab Daniel ditulis, tetapi pada tahun 200 Masehi dan itu adalah ratusan tahun kemudian. Tahun 200 Masehi, jauh sesudah itu terjadi. Dan dia menjelaskan mengapa. Dia berkata, Anda tahu mengapa? Karena dia menceritakan masa depan dengan sangat tepat, dengan sangat akurat. Ratusan tahun sebelumnya, yang tidak mungkin terjadi. Tidak ada yang bisa mengatakan masa depan sebelumnya, begitu tepat, begitu banyak detail. Jadi apa yang terjadi adalah hal-hal terjadi dan kemudian seseorang menulisnya. Dan kemudian dia membuat kertas itu, terlihat tua, meletakkannya di tanah. Dan dikatakan, ini ditulis sebelum itu terjadi. Tapi nyatanya, itu ditulis setelah itu terjadi. Apakah itu nyata atau salah? Bagaimana menurutmu? Baiklah, saya ceritakan sedikit tentang Porpiri. Ensiklopedia mengatakan bahwa Porpiri salah satu orang yang paling membenci kekristenan. Dan dia adalah pendukung kuat ateis, penyerang paling ganas kekristenan. Dan pendukung sangat kuat baik paganisme atau ateis. Dia berkata, tidak ada Tuhan. Satu-satunya Tuhan yang dia katakan adalah perutku dan hidupku. Tidak ada Tuhan. Tentu, dia akan berperang melawan kekristenan dan melawan kitab Daniel. Karena kitab Daniel menunjukkan bahwa ada Tuhan di surga. Yang mengetahui akhir dari awal, yang mengendalikan alam semesta. Dan tidak ada yang terjadi tanpa Tuhan yang mengatakan ya atau tidak. Tentu, dia berjuang melawannya. Kemudian, pada abad ke-19, beberapa sarjana Jerman, mereka menyebut hal yang sama, pandangan kritis. Dan mereka juga mengatakan, karena terlalu tepat, itu tidak mungkin real. Itulah argumen tunggal, karena itu terlalu tepat, tidak mungkin nyata.
Itu pasti terjadi setelah peristiwa itu terjadi. Ini adalah fabrikasi. Baiklah, izinkan saya memberimu bukti bahwa buku itu nyata, dan ditulis sebelum itu terjadi. Jadi jauh sebelum Antiochus Epiphanes di abad kedua sebelum Masehi, abad kedua sebelum Masehi. Ada beberapa sarjana, 70 penatua yang dibayar oleh Ptolemy kedua. Menerjemahkan kitab suci asli ke dalam bahasa Yunani. Kita menyebutnya Septuaginta. Mengapa Septuaginta? Karena membayar berapa banyak sarjana? 70. Mereka ditempatkan secara terpisah di gedung yang berbeda. Dan mereka dikunci di gedung-gedung itu sehingga mereka tidak bisa keluar dan mengunjungi siapapun. Dan mereka tidak memiliki ponsel dan internet, dan mereka tidak dapat berbicara satu sama lain. Dan mereka diberi gulungan asli dan mereka disuruh menerjemahkan Alkitab seakurat mungkin. Dan mereka disuruh memilih dari semua tulisan, yang mereka pikir diilhami, disebut kanonisasi. Dan 70 penatua itu menghabiskan waktu yang lama, jika Anda membaca sejarah, beberapa tahun. Dan mereka menerjemahkan Alkitab. Pada akhirnya, semua 70 terjemahan disatukan, dan coba tebak, semuanya, atau 100% kata demi kata, dari awal hingga akhir sama. Terlebih lagi, mereka semua memilih buku yang sama yang terinspirasi, dan menolak buku-buku yang sama. Tidak dikanonisasi atau apokrifa. Semuanya, tidak ada diskusi. Ini mungkin terinspirasi. Tidak, itu tidak terinspirasi. Jika kita mengumpulkan 10 orang dalam satu rapat, kita tidak dapat membuat 10 orang itu setuju. 70 orang itu, mereka berdoa dan mereka semua setuju. Ini yang terinspirasi, ini yang tidak terinspirasi. Itu mungkin baik, tetapi tidak terilhami. Sejarah, tetapi tidak untuk keselamatan. Dan apa yang mereka kumpulkan, kita menyebutnya Alkitab. Baik, nah, orang-orang itu di abad kedua sebelum Masehi. Orang-orang yang kita sebut Septuagint. Mereka menempatkan buku Daniel di antara kitab-kitab dalam Alkitab. Bagaimana bisa Porpiri, 400 tahun kemudian mengatakan bahwa Daniel ditulis ratusan tahun kemudian? Ketika Porpiri lahir, Septuaginta sudah memiliki kitab Daniel. Bagaimana itu ditulis kemudian, kalau itu sudah ada? Anda memahami saya? Jadi itu mengalahkan semua yang dia katakan. Karena dia berkata, oh, itu ditulis di sini. Dan buku itu sudah ratusan tahun sebelumnya di sini. Anda memahami saya? Jadi itu mematahkan argumennya. Kedua, ada seorang sejarawan pada abad pertama yang bernama Josephus Flavius. Dan dia mengatakan dalam sejarah bahwa ketika Alexander Agung menyerang. Anda ingat, ketika Alexander Agung datang menyerang Media dan Persia. Bahwa imam besar, Jadua, datang kepadanya dengan gulungan-gulungan Alkitab. Dan membuka gulungan kitab Daniel dan membaca dari kitab Daniel, Tuhan bernubuat tentang Anda. Sebelumnya, ratusan tahun, sebelum Anda lahir, sangat spesifik dengan nama, Anda akan dilahirkan. Anda akan datang dan membebaskan dan membangun kembali Yerusalem. Bagaimana bisa kitab Daniel ditulis sesudahnya, ketika sejarah mengatakan bahwa mereka memilikinya di tangan mereka dan memberitahunya tentang nubuatan dari kitab Daniel. Anda memahami saya? Jadi para sarjana itu salah, ketika mereka mengatakan itu tidak mungkin. Kemudian kita memiliki argumen kuat lainnya. Dan itu saja, jika Anda melihat dalam kitab Yehezkiel. Dia menyebutkan Nabi Daniel dan Yehezkiel ini ada, setelah Daniel. Bagaimana bisa Yehezkiel menulis tentang Daniel, jika Daniel ditulis setelah Kristus? Anda memahami saya? Dan kemudian, argumen terkuat, kita memiliki Yesus yang berbicara tentang Nabi Daniel. Dan sebenarnya menyebutkan beberapa ayat Alkitab dari kitab Daniel. Izinkan saya memberi Anda sebuah ayat Alkitab, Yesaya 45, ayat 9 dan 10. Yesaya 45, ayat 9 dan 10. Karena akulah Tuhan, dan tidak ada yang lain, yang bisa mengatakan akulah Tuhan, tidak ada yang seperti aku, akhir dari awal. Dari zaman kuno,
hal-hal yang belum dilakukan, akan bertahan dan saya akan melakukan kesenangan saya. Tuhan tahu akhir dari awal. Jadi di awal kitab Daniel, Daniel tidak berbicara tentang dirinya sendiri. Banyak kesederhanaan, tapi saya akan berbicara sedikit tentang Daniel. Apakah Anda tahu siapa dia? Tahukah Anda bahwa Daniel adalah seorang pangeran yang berasal dari keluarga raja? Josephus Flavius memberikan silsilah Daniel. Dan dikatakan bahwa Daniel adalah penerus Zedekiah Raja Yehuda, bahkan, cucu Raja Yoyahin. Jadi dia berasal dari keluarga raja, darah kerajaan. Dan Daniel, kata nama Daniel berarti Tuhan adalah hakim saya atau penghakiman manusia. Tuhan adalah hakim saya atau penghakiman manusia. Bukankah itu aneh? Laodikia berarti juga Tuhan adalah hakimku atau penghakiman atas orang-orang. Apakah Anda tahu itu? Jadi Daniel dan Laodikia pada waktu itu, dan pada akhirnya, berbicara tentang penghakiman sebagai kabar baik. Mari kita lanjutkan. Jika kita belajar sesuatu tentang membesarkan anak. Jika saya berbicara dengan orang tua dan mereka yang berniat menjadi orang tua pada akhirnya, Anda perlu melakukan apa yang dilakukan orang tua Daniel. Jelas mereka adalah orang-orang setia, yang mengajar Daniel tentang Tuhan, bahwa ada Tuhan di surga. Dan mungkin mereka menceritakan kepadanya kisah-kisah dari Alkitab. Dan mungkin mereka mengajarinya bagaimana untuk selalu setia, tidak peduli keadaan apapun. Mungkin mereka mengajarinya bagaimana Tuhan membelah laut dan memundurkan matahari. Dan bagaimana Tuhan melakukan ini dan itu, dan bagaimana tembok Yerikho rubuh. Dan bagaimana, apapun, bagaimana Tuhan memberi mereka makan di padang gurun. Dan bagaimana Tuhan melepaskan mereka, cerita demi cerita. Dan Tuhan memberitahu dia, engkau pastikan bahwa engkau mengenal Tuhanmu. Engkau pastikan bahwa engkau berdoa dan engkau mempelajari kitab suci. Engkau pastikan bahwa engkau mengikuti Tuhan dan menghormatinya, bahkan jika engkau harus membayar dengan hidupmu. Ada orang-orang yang membayar dengan hidup mereka. Engkau pastikan, ya, jika engkau ingin menempatkan kebenaran dalam kehidupan anak-anakmu, engkau perlu mengajari mereka untuk mengenal kasih Tuhan dan mengasihi Tuhan, seperti Tuhan mengasihimu. Dan untuk mengasihi manusia seperti Tuhan mengasihi mereka dan bagaimana Tuhan mengasihimu. Dan juga engkau pastikan bahwa engkau mengajar mereka untuk belajar, mempraktikkan firman Tuhan, untuk mengetahui, dan menghidupkan firman Tuhan. Engkau tanamkan dalam pikiran mereka, firman Tuhan. Jadi mereka akan mencerminkan karakter Tuhan dalam hidup mereka. Daniel dibesarkan dalam keluarga seperti ini. Karena dia menghormati Tuhan, bahkan di saat krisis. Jadi mari kita masuk ke kitab Daniel, Daniel pasal 1 hari ini. Itu adalah 605 sebelum Masehi, 605 sebelum Masehi. Dikatakan bahwa di utara Karkemish, garnisun Mesir telah jatuh di tangan Nebukadnezar. Bahwa Nebukadnezar, pasukannya datang menyerang Firaun dan tentara Mesir. Dan bahwa Mesir telah kalah dalam pertempuran. Dan kemudian Nebukadnezar datang dari Mesir, turun sedikit dan kemudian dia naik dan tebak apa perjalanannya? Perjalanannya melewati Samaria, dan ke Yehuda, dan ke Yerusalem. Dan kemudian ke Asyur, saat dia akan kembali, Media Persia, Asyur, Babilonia. Saat dia akan kembali ke Babel, dan apapun yang dia lalui, dia hancurkan. Jadi itu adalah berita buruk bagi Yerusalem. Bukan, berita mematikan. Firaun meninggal, orang berikutnya meninggal. Kerajaan berikutnya hilang, kerajaan berikutnya, siapa yang selanjutnya? Ini kita. Jadi ketika mereka mendengar kabar buruk, Yoyakim, Raja Yehuda, bukannya belajar sesuatu. Dari sejarah Israel, bukannya belajar tentang Tuhan mereka yang perkasa dan yang luar biasa. Yang telah melepaskan mereka di masa lalu melalui tangan yang besar dan mukjizat besar. Yoyakim bukannya mempercayai Tuhan Israel dan Tuhan alam semesta.
Dia membayar, ketika dia mendengar Nebukadnezar memulai perang. Dia membayar Firaun dengan uang yang banyak, dengan mengatakan jika Nebukadnezar datang ke Yerusalem. Saya ingin Anda mengirim pasukanmu dan membela saya. Sekarang uangnya sudah hilang. Dia mempertaruhkan uangnya karena Firaun sendiri kalah dalam peperangan. Jadi tidak ada perlindungan. Nebukadnezar sedang memimpin pasukannya menuju ke Yerusalem. Saya ingin membayangkan, dan saya ingin Anda membayangkan pikiran yang terlintas di benak orang-orang jika Anda ada di sana. Dan jika Anda tahu bahwa setiap kerajaan telah jatuh, termasuk tentara terbesar pada saat itu dalam sejarah. Kerajaan Mesir, tentara terbesar, tentara Firaun telah jatuh. Jika Anda adalah salah satu orang tua, salah satu orang yang tinggal di Yerusalem, apa yang akan Anda lakukan? Apa yang akan kamu lakukan? Berdoa, lari, sembunyi. Apa yang akan kamu lakukan? Dan akhirnya Nebukadnezar tiba di tembok Yerusalem. Apa yang akan kamu lakukan? Dan Anda berdoa dan Anda berdoa dan Anda mengaku. Dan tembok Yerusalem rubuh. Dan Tuhan tidak menjawab doa Anda. Apakah Anda masih memiliki iman kepada Tuhanmu? Dan kamu berdoa, dan Anda lihat, ketika keluarga demi keluarga saat tentara datang. Orang-orang terbunuh, dan Anda berdoa, dan kemudian Anda melihat orang tuamu terbunuh. Apa yang engkau lakukan? Apakah Anda masih memiliki iman? Di manakah Tuhan yang menyelamatkan orang-orang di masa lalu? Kenapa Dia tidak menjawab doaku sekarang, ketika saya mengalami krisis? Apakah ini pernah terjadi pada Anda saat berdoa dan tidak ada jawaban? Dan seperti hujan, itu mengalir, dan masalah demi masalah terus datang. Dan tidak ada akhirnya dari masalahmu. Dan Anda memiliki 5 masalah, dan Anda berdoa dan kemudian Anda mendapatkan 10 masalah. Apakah pernah terjadi pada Anda? Dan tidak ada jawaban. Apa yang engkau lakukan? Apakah Anda masih menyembah Tuhan seperti Ayub? Apakah Anda masih percaya padanya dan memujinya? Banyak yang berdoa, sejarah mengatakan, tetapi tidak ada jawaban atau tidak ada jalan keluar. Orang-orang menjadi putus asa. Mereka menjadi hilang harapan dan menderita. Mereka mulai saling membunuh dan saling memakan satu sama lain, kanibal. Dari makan kedelai, sekarang makan orang. Orang Advent kanibal, sejarah mengatakan bahwa mereka mulai makan satu sama lain. Seperti, Anda tahu, dia terlihat enak. Saya akan memasak dia. Umat Tuhan saling memakan, saling membunuh. Putus asa, di mana imanmu? Mereka menjadi sangat putus asa sehingga mereka kehilangan akal. Jika krisis datang dalam hidup Anda, apakah kita akan kehilangan akal sehat kita? Mungkin beberapa dari mereka mulai mencari solusi. Mereka binasa, sejarah mengatakannya. Yang lain mulai saling menyalahkan dan saling membunuh. Mereka binasa juga. Tentara datang, membunuh begitu banyak orang, mengambil budak, membinasakan. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda ada di sana? Dapatkah Anda masih bisa mempercayai Tuhan ketika Anda menderita? Dan tidak ada jawaban, dan tidak ada pertolongan, ketika semuanya buruk? Apa yang dilakukan orang tua Daniel? Apa yang dilakukan Daniel? Jadi mari kita beralih ke topik itu. Mungkin mereka berdoa, mungkin mereka berkata, jika saja raja kami, gantinya membayar Firaun. Dia seharusnya melakukan apa yang dilakukan orang lain di masa lalu, dia seharusnya berdoa. Dia akan berkata, Tuhan, kami tidak pantas mendapatkannya. Maafkan kami, inilah kami. Tapi raja kami mempercayai manusia daripada mempercayai Tuhan. Tapi tahukah kamu, ini sudah terlambat. Jadi mungkin mereka berkata, Anda tahu, Tuhan, kami ada di tangan-Mu. Kami tahu bahwa Engkau mengetahuinya. Kami tahu bahwa Engkau memegang kendali dan tidak ada yang terjadi. Apakah Anda percaya ayat Alkitab di Roma pasal 8? Tidak ada yang terjadi secara kebetulan, tetapi semua hal. Berapa banyak? Berapa banyak? Semua. Apakah Anda percaya itu, baik dan buruk? Semua hal bekerja bersama untuk kepentingan mereka yang mengasihi Tuhan. Mungkin mereka berkata, Tuhan, kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan dan Engkau memegang kendali. Dan semua hal bekerja sama. Jadi kami menyerahkan hidup kami di tangan-Mu. Semoga, seperti Yesus, ambil cawan itu dariku,
namun kiranya kehendak-Mu yang jadi. Seperti Yohanes Pembaptis selamatkan saya, akan tetapi, seperti Paulus, ketika dia dipenggal, biarlah kehendak-Mu jadi. Dan saya akan menyembah-Mu hingga mati. Ini sepertinya orang tua Daniel melakukan itu. Dan kita tidak tahu apakah mereka binasa atau tidak. Tapi kita tahu bahwa Nebukadnezar mengambil banyak budak. Dan di antara mereka, dia sangat strategis, dia punya rencana yang sangat spesifik. Apa yang dia lakukan? Dia mengambil budak, bangsawan dan pangeran dan orang-orang yang paling berpendidikan. Dia mengambil budak, mereka yang dari keluarga kerajaan, dari keluarga raja. Dan mereka yang kebanyakan berpendidikan. Mengapa? Sangat pintar. Dia ingin mendidik mereka dalam budaya Babilonia. Dan kemudian mengirim mereka kembali sebagai gubernur. Untuk memastikan bahwa mereka akan setia kepadanya dan tidak pernah memberontak melawannya. Atau menjadikan mereka pelayannya di kuilnya. Jadi kerajaan-kerajaan itu tidak akan menyerang balik karena mereka tidak ingin membunuh anak-anak mereka. Anda memahami saya, kerajaan-kerajaan itu tidak akan menyerangnya, karena anak-anak mereka adalah pelayan Nebukadnezar. Dia sangat pintar, sekarang mengatakan hal itu. Mungkin Daniel berkata, jika Tuhan mengizinkan Babel untuk menyerang kita. Tuhan adalah Tuhan. Itu seharusnya tidak menjadi perhatian saya, apa yang terjadi padaku. Urusan saya adalah untuk mengikuti Tuhan. Apa yang dia putuskan adalah urusannya. Yah, jelas Daniel tidak fokus pada diri sendiri, tapi dia fokus pada Tuhan. Jadi Nebukadnezar mendapat kabar buruk bahwa ayahnya Nabopolassar meninggal. Dan bahwa ada orang yang ingin mengambil alih kerajaan. Jadi Nebukadnezar berhenti membunuh orang di Yerusalem. Dan dia membawa sekelompok tentara elit, pengawal, yang terbaik dari pasukannya. Sekelompok kecil sekitar 200 tentara. Dia mengambil jalan pintas ke hutan belantara Asyur. Itu adalah tempat, mungkin tempat paling berbahaya di daerah itu. Yang tak seorang pun pernah lewati. Mereka biasanya melewati ke utara dan selatan. Tidak ada yang pernah pergi ke padang gurun itu. Tidak ada. Ini sangat berbahaya. Mereka mengatakan bahwa Anda tidak dapat bertahan lebih dari setengah jam. Jadi Nebukadnezar mengambil 200 tentara terbaik dan dia mengambil jalan pintas. Dalam perjalanan yang seharusnya memakan waktu 2 hingga 3 bulan. Sejarah mengatakan dia melakukannya dalam waktu kurang dari 2 minggu. Dan dia tiba tepat waktu untuk mengamankan tahta dan kerajaan. Namun, dia meninggalkan sisa tentaranya dan memberi mereka instruksi. Ambil 2 hal, ambil yang terbaik, dan ambil bejana emas dari bait suci. Dan mereka melakukan itu. Sekarang, kita mungkin tidak punya waktu untuk menyelesaikan bab 1 hari ini. Dan daripada memanfaatkan waktu Anda, saya lebih suka berhenti dan melanjutkan di waktu berikutnya. Namun, karena kita telah mempelajarinya sekarang, kita sudah sekitar sepertiga dari pasal 1. Tetapi bagian yang baik dimulai sekarang. Kue-kue datang di akhir. Jadi saya ingin Anda membayangkan apa yang terjadi pada Daniel. Pikirkan jika Anda Daniel, Anda mungkin melihat orang tua Anda terbunuh dan Anda diambil sebagai budak. Dan Anda harus berjalan ke utara dan selatan selama 2 hingga 3 bulan, sejarah mengatakannya. Dan pikirkan tentang hal ini, ketika mereka membawa Anda. Mari kita lihat di dalam Alkitab, Kitab Daniel pasal 1 ayat 3 dan 4. Daniel 1, lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel. Yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah. Yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan. Untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Mari kita berhenti di sini. Dia mengambil yang terbaik dari sekelompok orang. Sekarang saya ingin Anda mendengarkan lagi. Anda melewatkan satu kata, jika Anda melihat ke sana secara seksama. Aspenas adalah pemimpin dari Eunuks, orang Kasim, laki-laki yang dikebiri. Baiklah, izinkan saya memberitahu Anda apa yang dikatakan sejarah, jika Anda tidak tahu. Dia menempatkan para pemuda itu di bawah kepemimpinan penjagaan Eunuks, orang Kasim, laki-laki yang dikebiri. Jadi coba tebak apa yang terjadi pada Daniel? Baiklah, izinkan saya memberitahu Anda apa yang dikatakan arkeologi. Mereka menemukan tulisan paku yang jelas yang mengatakan bahwa mereka berhenti di utara Yerusalem.
Dan mereka membuat semua pemuda itu eunuks, laki-laki yang dikebiri. Mengebiri mereka. Maafkan saya tidak dikebiri. Saya tidak tahu bagaimana rasanya. Tetapi jika Anda adalah Daniel, bagaimana perasaan Anda tentang hal itu di masa muda Anda? Saya yakin beberapa dari mereka menyalahkan Tuhan, dan beberapa dari mereka marah. Dan beberapa dari mereka mengutuk, beberapa dari mereka mencoba bunuh diri. Dan beberapa dari mereka kehilangan akal sehat mereka. Dan beberapa dari mereka putus asa, dan mereka kehilangan kepercayaan apapun. Saya yakin mereka semua berdoa, tolong, 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 Tuhan. Dan tidak ada jawaban. Jika Anda Daniel, apa yang akan kamu lakukan? Itu tidak mudah. Dan kemudian, itu adalah pukulan telak bagi setiap pemuda, setiap orang. Jadi Daniel memiliki pengetahuan yang mendalam tentang Tuhan, percaya dalam keadaan apapun. Dia tidak fokus pada apa yang terjadi pada saya. Mengapa saya mendapatkan begitu banyak masalah? Mengapa itu terjadi pada saya? Aku. Saya mengasihi Tuhan, jika saya diberkati. Saya kehilangan kepercayaan saya kepada Tuhan, jika sesuatu berjalan salah. Daniel lupa diri. Daniel tahu apa artinya untuk mati setiap hari untuk diri sendiri. Paulus berkata, aku mati setiap hari. Aku sudah disalibkan. Saya tidak lagi hidup. Saya tidak peduli jika saya mati karena saya sudah mati. Saya ingat Kolakov di Rusia, ketika mereka membawanya ke penjara. Dan berkata, kami akan mengambil semua milik Anda, harta milik Anda. Dia berkata, saya tidak memiliki apapun. Saya sudah memberikannya kepada Tuhan. Anda mengambilnya dari Tuhan. Anda berurusan dengan Tuhan, tidak dengan saya. Kami akan mengambil nyawamu. Saya sudah mati setiap hari. Anda tidak dapat mengambil hidup saya. Saya sudah mati. Kami akan mengambil semuanya. Dan dia berkata, Anda tidak mendengar saya. Saya tidak memiliki apapun. Tidak ada yang bisa kamu ambil dariku. Saya sudah memberikannya kepada Tuhan. Daniel tahu arti dari mati setiap hari. Dia tidak fokus pada diri. Apa yang terjadi pada saya? Dia mengatakan, itu tidak masalah apa yang terjadi padaku. Selama saya setia, yang penting apa yang terjadi terhadap nama Tuhan. Jadi fokus saya bukan saya. Fokus saya adalah Dia. Dan saya akan fokus padanya dan saya akan setia, dan saya akan mempercayainya. Dan saya akan melayaninya dan saya akan memujinya. Itu adalah fokusnya. Seperti Yohanes Pembaptis, aku harus makin kecil. Dia harus makin besar. Jadi Daniel menjalani perjalanan panjang selama 3 bulan. Dia pergi ke utara, ke tepi Danau Galilea, dan kemudian melalui Samaria dan dia tidak bisa melihat Yerusalem lagi. Dan dia melalui Karkemish dan kemudian dia mulai pergi ke pegunungan, ke padang pasir. Dan setelah pergi ke utara, dia mulai pergi ke selatan dan timur melalui Efrat. 500 mil lagi, perjalanan panjang ke Babylon, melewati panas dan berjalan. Setelah 2-3 bulan perjalanan panjang, dia sampai ke Babel, setelah terluka dikebiri. Jadi izinkan saya memberitahu Anda, 3 bulan perjalanan yang keras. Apa yang akan Anda lakukan? Saya yakin dia punya waktu untuk berpikir, dan berdebat dengan Tuhan. Tuhan, mengapa Engkau mengizinkan? Saya pergi ke gereja setiap hari Sabat. Saya membayar persepuluhan, saya melakukan penginjilan. Saya melayani sebagai penatua atau diaken atau apapun. Saya memberikan pelajaran Alkitab. Saya sekretaris gereja. Saya adalah kepala diakon di gereja. Mengapa Engkau membiarkan itu terjadi pada saya? Mengapa Engkau tidak menjawab doaku? Dan tidak ada jawaban. Saya ingin Anda membayangkan saat-saat itu. Karena kita pikir kita pergi ke yang terburuk. Tidak. Kita benar-benar baik. Kita tidak tahu apa artinya yang terburuk. Percayalah, itu bisa lebih buruk. Anda berbicara dengan seseorang dan mulut mereka bau. Dan Anda berkata, orang ini mengerikan. Itu bukan apa-apa, bisa lebih buruk. Anda berbicara dengan seseorang dan mereka mabuk dan mereka tidak masuk akal. Dan menurutmu itu mengerikan. Anda pergi ke toko, dan ada antrean panjang, dan Anda marah dan Anda pikir itu mengerikan. Apakah kamu bercanda? Itu bukan apa-apa. Daniel memutuskan untuk mempercayai Tuhan, meskipun dalam pencobaan, bahkan sampai mati. Dia berkata, saya akan berdiri untuk Tuhanku, tanpa mempedulikan apa yang terjadi padaku. Izinkan saya memberitahu Anda. Semoga itu Tuhan. Jika Tuhan memanggil Anda, angkat, jika tidak, saya yang akan menjawabnya. Jadi biarkan saya melanjutkan. Daniel membuat keputusan. Berani seperti Daniel.
Daniel membuat keputusan dan dia memutuskan untuk mengikuti Tuhan dan setia terlepas dari apapun. Faktanya, dia memutuskan untuk tetap kuat, tanpa memfokuskan diri. Tetapi melayani Tuhan dan bahkan tidak peduli. Seperti Musa, ketika dia harus menunggu 40 tahun di padang gurun. Seperti Abraham, ketika dia harus mengorbankan putranya atau meninggalkan negerinya. Seperti Yusuf, ketika dia menghabiskan 7 tahun di penjara, tidak bersalah. Seperti Ayub, ketika dia kehilangan segalanya yang dia miliki. Daniel memutuskan untuk menjadi kuat di dalam Tuhan. Daniel seperti semua orang hebat lainnya. Biarkan saya memberitahu Anda, Daniel tidak membaca kitab Daniel. Dia tidak membacanya. Dia menulisnya di akhir hidupnya. Dia hidup sekitar 90 hingga 92 tahun. Dia tidak membaca buku Daniel. Ketika dia masih muda, dia tidak tahu Tuhan apa yang Tuhan maksudkan, apa yang akan terjadi di masa depan. Dia tidak tahu masa depan. Dia tahu hari ini, apa yang terjadi hari ini. Dia bisa saja mati. Sebagian besar tahanan meninggal. Tidak ada harapan. Berjalan melalui padang pasir. Yang dia tahu mungkin saja dia akan mati. Dia tidak tahu bahwa dia akan menjadi Perdana Menteri Babel, bukan begitu? Tuhan mengetahuinya, tapi Tuhan tidak memberitahu Daniel, jangan khawatir. Aku akan membuatmu besar. Aku akan memberikan ini dan itu. Dia tidak tahu, tapi sebelum mengetahui apapun, dalam penderitaan, dia percaya Tuhan. Mudah untuk dikatakan. Jadi pikirkan tentang Yusuf. Ketika dia mempercayai Tuhan, 7 tahun di penjara, karena tidak bersalah. Pikirkan tentang para martir. Ketika mereka meninggal, bernyanyi. Selalu setia. Apa judul khotbah kita? Setia, ketika hal-hal berjalan dengan baik. Tidak. Setia dalam keadaan apapun. Setia dalam kelepasan atau ketika engkau tidak bebas. Setia, ketika Anda memiliki pekerjaan Anda atau kehilangan pekerjaan Anda. Setia, ketika Anda sehat, atau ketika Anda sakit. Setia, ketika Anda hidup, atau ketika Anda mati. Setia dalam hal-hal besar, dan setia dalam hal-hal yang kecil sehari-hari. Setia dalam keadaan apapun. Selalu setia. Setia. Saya akan pergi ke bagian selanjutnya. Dengarkan dengan seksama, umat Tuhan. Saya ingin Anda mendengarkan ini dan saya ingin Anda mengulanginya setelah saya. Tuhan menghormati mereka yang menghormati Tuhan. Maukah engkau mengatakannya dengan lantang dengan saya? Tuhan menghormati mereka yang menghormati Tuhan. Saya ingin Anda mengingat hal itu. Apakah Tuhan menghormati Abraham? Apakah Tuhan menghormati Musa? Apakah Tuhan menghormati Yusuf, setelah 7 tahun menderita di penjara? Apakah Tuhan menempatkan dia sebagai orang kedua di kerajaan Firaun? Ya, dengarkan. Mungkin Tuhan membawa kembali ingatan kenangan kepada Daniel. Dan Tuhan memberitahunya dalam perjalanan itu, dengar, kamu mungkin tidak mengerti sekarang. Tetapi Anda tidak perlu memahami apa yang Anda alami. Ketika Anda memahami, itu bukanlah iman. Itu bukan cara untuk mempercayaiku. Anda mungkin berada dalam pencobaan. Tetapi Anda tidak perlu memahami. Apa yang Anda butuhkan, Anda perlu selalu percaya kepada Tuhan. Anda harus tetap selalu setia. Itulah yang Anda butuhkan. Anda mungkin berdoa dan mungkin tidak mendapatkan jawabannya, Anda mungkin tidak melihat gambaran besarnya. Tetapi Anda tidak perlu melihat gambaran besarnya, dan Anda tidak perlu jawaban seperti yang Anda inginkan, saat Anda inginkan. Inilah yang Anda butuhkan. Anda perlu menghormati Tuhan. Anda harus tetap setia selalu. Anda harus mempercayai Tuhanmu. Itulah yang engkau butuhkan. Anda bahkan tidak perlu memperhatikan diri Anda. Anda tidak perlu fokus pada diri sendiri. Ketika Anda fokus pada diri sendiri, itu keegoisan. Oh, lihat apa yang terjadi padaku. Lihat apa yang orang katakan tentang saya. Orang-orang akan selalu membicarakanmu. Tidak ada yang bisa menghentikan mulut Anda kecuali debu kotoran. Ketika mereka berada beberapa kaki di bawah tanah, maka mereka berhenti berbicara tentang Anda. Sebelumnya, Anda tidak dapat menghentikan mereka. Lihat apa yang mereka lakukan kepada saya. Itu menyakitkan. Saya tidak bercanda tentang hal itu. Saya tidak meminimalkan. Mereka melakukan itu padaku dan padamu. Sakit memang, tapi ini bukan tentang diri Anda. Tuhan mengasihimu. Bukankah orang tua mengasihi anaknya? Ketika itu menyakiti anak-anak, tebak apa? Itu menyakiti orang tua. Dan Tuhan adalah orang tua terbaik yang pernah ada. Apakah kamu tidak percaya itu? Jadi jika mereka menyakiti Anda, coba tebak. Jika seseorang menyakiti anak saya merasa ingin membunuh mereka. Karena mereka menyakiti saya. Hei, kau boleh menyentuhku, tapi jangan sentuh anakku. Jadi ketika mereka menyakiti Anda, mereka menyakiti Bapamu yang di surga, yang peduli kepadamu. Yang telah memberikan anaknya untukmu. Dan Anda tidak perlu khawatir dengan mereka. Anda harus peduli dengan Tuhan. Orang yang mengatakan, saya tidak akan berkhotbah, karena Anda tahu jika saya berkhotbah.
Jika saya melakukan penginjilan, jika saya pergi ke perjalanan misi, bagaimana jika saya tidak melakukannya dengan baik? Tebak apa yang mereka sangat khawatirkan? Bagaimana jika saya tidak melakukannya dengan baik? Bagaimana saya akan terlihat? Apa yang akan orang katakan tentang saya? Saya. Ketika Anda khawatir tentang Tuhan dan Tuhan memanggil Anda untuk melayani, Anda tidak peduli bagaimana penampilan Anda peduli untuk melayani. Oh, saya tidak akan melakukan itu, karena saya tidak begitu baik. Itu kebanggaan. Dan mereka memainkan kerendahan hati. Ah, saya sangat kecil. Jika engkau kecil, lakukanlah, karena Tuhan berkata, kamu tidak akan pergi sendiri. Ketika saya memanggilmu, aku akan pergi denganmu. Ini bukan tentang Anda. Anda melihat apa yang mereka lakukan terhadap saya. Mereka memecat saya. Kelompok itu di sana, mereka tidak berbicara dengan saya. Mereka tidak menyukai saya sebagai pendeta. Selama Anda hidup, ini tentang Anda. Ketika Anda mati untuk diri sendiri, orang tidak bisa menyakiti Anda. Ini tentang Tuhan. Alasan kita menderita, alasan kita memiliki konflik, adalah karena kita masih hidup. Dan kita bisa membicarakan banyak hal tentangnya, tapi tidak mudah untuk mati terhadap diri sendiri. Lebih mudah untuk melakukan penginjilan, dan memberikan uang kepada gereja. Lebih mudah membantu orang miskin, tetapi lebih sulit untuk mati diri. Dan Yesus berkata, jika kamu mencintai apapun lebih dari aku, kamu tidak layak menjadi muridku. Yesus berkata bahwa Anda harus memikul salibmu. Dan melakukan apa yang dia lakukan, mati setiap hari, jika Anda ingin menjadi muridnya. Dan hanya ketika Anda mati, biji tidak dapat menghasilkan apa-apa, sebelum biji itu masuk ke dalam tanah. Sebelum hidup, kematian datang. Tidak ada kehidupan tanpa kematian. Dan mereka yang ingin menyelamatkan hidup mereka, mereka akan kehilangannya. Dan hanya mereka yang kehilangannya, mereka menyelamatkannya. Dan Yesus memberi kita contoh itu dengan jelas, karena dia mengasihi kita. Dan dia ingin kita mati, untuk akhirnya hidup. Jadi Daniel belajar untuk mati terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu, apapun yang mereka lakukan padanya dan mereka melakukan banyak hal padanya. Apapun yang mereka lakukan padanya, tidak masalah. Karena dia bahkan tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia sepanjang waktu memperhatikan Tuhan, karena mereka yang menghormati Tuhan, Tuhan menghormati mereka. Dan Anda bertanya-tanya mengapa Tuhan tidak menghormati saya? Karena kita tidak pernah mati untuk diri sendiri. Kita selalu menghormati diri, meskipun kita mungkin berpura-pura tidak. Anda memahami saya, jadi dengarkan. Sebelum kehormatan, datang kerendahan hati. Sebelum kehidupan, datang kematian. Saya ingat ketika saya masih di tentara, sangat spesifik. Saya ingat ketika mereka memberitahu saya dan mereka berkata, Anda harus bekerja setiap hari Sabtu. Anda harus bekerja. Saya berkata, saya tidak bisa. Ini adalah perintah. Saya berkata, Tuhan memberi saya perintah yang berbeda. Saya harus menghormatinya. Anda akan masuk penjara. Saya berkata, saya bisa kehilangan nyawa saya. Saya tetap harus menghormatinya. Dan hari pertama dalam seminggu, saya bekerja, hari kedua, ketiga, dan seterusnya, hari Jumat. Sabtu pagi, semua orang bekerja, saya pergi ke kamar mandi, mengunci pintu. Dan tidak membuka pintu sepanjang hari Sabat. Dan saya tinggal di sana, di toilet itu dan saya berdoa. Dan mereka akan mengetuk pintu. Saya sedang sibuk. Dan hari Sabat pertama, saya lolos begitu saja. Saya menghabiskan satu Sabat di toilet. Berapa banyak dari Anda yang menghabiskan seluruh hari Sabat di toilet? Belum pernah. Saya sudah melakukannya. Dan kemudian minggu kedua saya bekerja. Dan kemudian hari Rabu, saya pergi berbicara kepada letnan. Saya berkata, Sabtu, saya tidak akan bekerja. Kami tahu semua tentang Anda. Kami tahu apa yang Anda makan, kami tahu. Kami mendapatkan laporan dari keamanan, itu adalah seperti KGB yang disebut keamanan. Kami mendapat laporan dari keamanan, dari polisi rahasia. Anda adalah seorang Advent. Kami tahu semua tentangmu. Anda tidak bekerja karena Anda mengalami diare. Anda tidak pergi karena Anda menyembah Tuhan. Tidak ada Tuhan di surga. Saya berkata, Anda salah. Sejauh ini kamu benar, tapi di sini Anda salah. Ada Tuhan di surga. Tidak ada Tuhan, tunjukkan padaku, Tuhan. Saya katakan, lihat ke atas. Tidak ada Tuhan. Saya berkata, saya melihatnya. Anda gila. Saya berkata, tidak, Anda yang gila. Ada Tuhan di surga. Dan saya bertekad untuk menyembahnya. Dan menaatinya dan menghormatinya dengan cara apapun. Mereka berkata, Anda tidak tahu apa yang Anda katakan, ketika Anda masuk penjara, apa yang akan mereka lakukan kepadamu? Anda akan menyerahkan Tuhan, Anda akan melakukan apa saja hanya untuk lolos. Anda tidak tahu apa yang Anda katakan. Saya berkata, hei, Anda bisa menembak saya. Dan saya bertekad untuk menghormati Tuhan. Dan letnan berkata, Anda pergi bekerja. Saya berkata, ya, saya tidak mau.
apakah Anda ambisius? Apakah Anda mau melawan saya lagi? Saya berkata, tidak, saya mengatakannya dengan rendah hati, tetapi saya berkata, tidak. Mengapa Anda melawan saya? Saya berkata, saya tidak menentang Anda, hanya saya tidak bisa melawan Tuhan. Dan jika Anda melawan Tuhan dan saya melawan Anda. Dan dia berkata, bagaimana jika saya akan memerintah di depan semua orang dan saya membuat Anda di penjara? Saya berkata, Anda menghancurkan hidup saya. Jika Tuhan ingin membantu saya, Dia akan mampu. Jika tidak, saya akan kehilangan kebebasan saya. Namun tetap saya tidak akan bekerja. Dia berkata, dengar, Anda gila. Mungkin. Baik, saya tidak akan memenjarakan Anda. Tapi hari Sabtu, saya ingin Anda menghilang begitu saja, pergi dan bersembunyi di hutan. Setuju. Itu adalah salah satu hari Sabat terbaik. Tidak di dalam toilet. Pergi di hutan, saya menyanyikan lagu-lagu. Saya membaca ayat-ayat Alkitab yang pacar saya pada saat itu, istri saya sekarang, mengirimkan ke saya melalui surat. Saya memuji Tuhan. Saya merasa senang. Saya menghabiskan satu hari Sabat di alam, dan saya bisa cerita terus dan terus. Sementara itu, ada orang Advent lainnya, saya tidak akan memberitahu Anda namanya. Mereka berkata, Anda bekerja. Jika tidak, kami akan membuat hidupmu sengsara. Kami akan memasukkanmu ke penjara. Dia menyerah dan berkata, saya akan berkompromi sampai masalah selesai. Dan kemudian saya akan menyembah Tuhan lagi. Apakah Anda pikir masalahnya sudah selesai? Saya menjalani dinas militer selama 9 bulan. Saya harus menderita pada bulan pertama. Mereka mengancam saya beberapa kali. Saya siap dijebloskan ke penjara. Setelah sebulan, mereka membebaskan saya dari para tentara lainnya. Setiap hari Sabat, mereka berkata kepada saya, apakah Anda tidak pergi ke gereja? Anda bebas, Anda bisa pergi menyembah Tuhanmu. Semua orang akan bekerja. Saya mendapatkan istirahat dan berjalan dan pergi. Tentara lainnya berhenti bekerja setelah beberapa bulan. Dan mereka mulai memberikan instruksi, dan mereka akan mendapatkan istirahat sesekali. Orang Advent yang lain, bahkan jika mereka mendapat istirahat di hari Sabat. Mereka mengawasinya, dan mereka menyuruhnya selama 9 bulan secara harfiah. Memindahkan wadah yang berisi gas dan solar dari kiri ke kanan pada hari Sabat. Sabat berikutnya, dari kanan ke kiri. Sabat berikutnya, dari kiri ke kanan. Setiap hari Sabat, selama 9 bulan untuk mengejek dia. Dan dia akan memindahkan wadah dari kiri ke kanan dan bolak-balik dan bolak-balik dan bolak-balik. Dan dia datang kepadaku sambil menangis, mereka tidak perlu memindahkannya. Mereka hanya membuatku bekerja. Saya berkata, ya, apa yang bisa saya lakukan? Mereka akan memasukkanku ke penjara. Anda harus mengatakan tidak. Saya tidak bisa, mereka akan memasukkanku ke penjara. Masuklah ke penjara. Saya tidak ingin masuk penjara. Saya berkata, bekerjalah. Mengapa mereka tidak menempatkan Anda di penjara? Karena saya siap untuk masuk ke penjara. Ketika Anda siap untuk kehilangan hidup Anda, Tuhan akan menghormati Anda. Tapi sementara Anda takut, itu memberitahu tentang jenis Tuhan yang kita miliki. Anda memahami saya? Kita berhenti untuk hari ini. Kita telah membahas tepat setengah dari pasal pertama. Kita lanjutkan lain kali. Tapi saya ingin menyelesaikan dengan satu lagu yang kita nyanyikan di awal. Mari kita beralih ke PowerPoint lagunya. Anda sudah mendapatkannya sebelum saya selesai. Orang-orang baik di AFI, Anda tidak tahu seberapa keras mereka bekerja. Anda tidak tahu berapa banyak pengorbanan yang mereka lakukan. Sesekali Anda harus menghargai mereka. Ayo, mari kita bernyanyi bersama. Masukkan hidup Anda ke dalamnya. Saya ingin Anda menyanyi dengan kuat seperti yang Anda yakini. Bukan seperti orang mati, tetapi orang Kristen yang hidup. Mari menyanyi, berdiri dengan tujuan yang benar. Mematuhi perintah Tuhan. Hormati mereka, sedikit orang yang setia. Semua salam untuk Ben Daniel. Berani seperti Daniel, berani berdiri sendiri. Berani memiliki tujuan yang teguh. Berani mengumumkannya. Mari berdoa bersama. Bapa di surga, sejauh ini, kami baru saja membaca setetes kecil dari kitab Daniel. Tetapi kami telah belajar bahwa tidak selalu hanya hal-hal baik. Bahwa kami akan melalui pencobaan, kami akan melalui api. Bahwa kami akan melalui air, kami akan kehilangan. Tetapi kami tidak akan sendirian. Saat kami melalui api, aku akan bersamamu. Dan Bapa, kami membuat keputusan hari ini, bahwa kami, dengan bantuanmu, bertekad untuk tetap setia. Setia selalu. Bantu kami karena kami berdoa dalam nama Yesus dan kami berkata amin.